Cek sound, tes 1, 2, 3, tes 1. Well, koneksi sangat bagus, bla bla bla, bla bla. Cek sound guys, sabar ya. Gue tahu kita agak telat dari biasanya. Oke. Sabar, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Let's go. Malam ini kita ngebahas masalah Facebook. Gue lanjutin yang kemarin. Rom, thank you. Yang ini nih. Tapi ini gue masalah konsep ya. Kalau misalnya gue ditanya, Bang, kalau lu misalnya main FB Ads untuk gitu ya, seperti judul, lu konsepnya kayak gimana nih? Supaya lu tuh nggak kena masalah sama AdSense lu. Sebenarnya halo Gan, halo Om Ibnu, halo Om Risdianto, halo Om Dev, halo Om Sultan. Nah kalau gue biasanya kalau gue harus pasang FB Ads untuk ke website gue biasanya nggak langsung bikin create kayak gitu. Biasanya gue gini, cara mainnya gini. Yang pertama, gue pastiin blog gue itu gado-gado. Gue nggak main yang micro niche. Misalnya blog gue kayak cuma isinya tentang SEO blog aja gitu, enggak. Tapi gue bermain yang gado-gado. Model-model kayak portal berita kayak gitu. Isinya banyak. Nah yang kedua, ini syaratnya nih. Kalau gue harus main FB Ads. Yang kedua, gue harus memastikan bahwa website gue itu untuk yang gue pasangin di FB Ads, dia punya traffic organik. Gue nggak pengen ngomongin traffic organik yang 100, 200, 300 gitu, itu terlalu kecil ya. Gue cari yang di atas 2000, 3000 traffic per day. Wah, yes, lu kalau mau nyari duit gede, lu juga harus keluarin modal dong. Gue nggak sanggup bang. Berarti lu bikin website lu sampai bisa dapat trafficnya di atas 1000, 2000 lah, 3000 lah, paling aman, paling enak untuk diajak-ajak main nakal-nakal kayak gitu. Itu traffic realnya harus gitu. Halo bang, bawa hari Senin, yes. Nah jadi kalau gue punya websitenya dia tidak punya traffic organik, gue nggak akan pakai dia untuk di FB Ads. Itu akan resiko gue akun AdSense gue tuh makin gede banget kalau website gue tuh nggak punya traffic. Nah kebanyakan nih temen-temen nih yang mungkin baru atau coba iseng-iseng untuk main FB Ads, karena sebenarnya kan untuk pasang FB Ads ini lu nggak perlu pakai workshop dan segala macam, lu bisa pasang sendiri, bisa create sendiri kan, bisa langsung melakukan testing, bisa langsung uji coba, bisa langsung melakukan studi kasus. Nah konsepnya itu yang harus kita benerin. Jadi nggak perlu belajar banget sih. Kalau gue misalnya pakai blog yang trafficnya dikit, terus tiba-tiba gue pasangin Google Ads dan trafficnya langsung melonjak tinggi, nanti besoknya kalau gue stopin FB Ads gue tuh trafficnya kembali lagi ke rendah, ini kan mengundang kecurigaan seperti yang kita bahas kemarin di video ini kan. Itu mengundang kecurigaan Google tuh. Akhirnya lu dulu disuspend dulu 14 hari atau 30 hari. Karena traffic lu. Ya, jadi pastikan kalau lu mau main FB Ads punya blog yang emang punya trafficnya udah gede. Ya, boleh, lu bisa beli lah. Kalau misalnya gue males kalau harus ngebangun dari nol, bisa butuh waktu 2-3 tahun untuk misalnya dapat traffic se 2000-3000 gitu kan. Lu pada jadwal live ya kan. Nah karena lu malas ya udah lu otomatis beli. Nah hati-hati juga kalau misalnya ente beli website untuk dipakai main FB Ads, pastikan tuh benar-benar organik. Karena kalau traffic bot dia cuma ngasih lihat lu di traffic blogspot. Kalau traffic blogspot itu traffic bot itu masuk dibaca, tapi lu minta aja data. Kalau sama sih ya, Google Analytics juga sama sih, traffic bot juga tuh masuk. Lu carilah yang WordPress kayak gitu ya. Ya emang agak-agak rese sih, tapi harganya juga lumayan. Nah setelah kita sudah punya website ya, next berikutnya nih,
Apa yang mau lu kerjain? Gitu kan? Konten apa yang mau lu ajuin untuk dipasangin iklan? Nggak asal sembarang konten. Ya, kan kebanyakan tuh konten ini aja, ini konten HPK nih. Konten HPK itu yang high paying keyword itu trafficnya kecil. Jadi harus pinter juga. Kalau yang lu pasangin iklan di sini, itu adalah artikel-artikel yang HPK, terus trafficnya menjadi 3.000, 4.000, itu nggak masuk akal tuh. Nggak masuk di akal banget dong. Di Google tuh udah kebaca, lah ini kan HPK-nya cuma 10 per bulan, kok tiba-tiba jadi 500? What's going on? Siapa yang masang iklan? Ya, ada apa? Ada peristiwa apa di balik ini? Kok bisa sampai traffic segede gitu? Kayak gitu loh Google ngebacanya. Jadi kalau lu yang aneh-aneh, main aman aja, aku malah biar sampai tua blog gue. Yes, itu paling aman. Jadi kalau lu pasang artikel high paying keyword untuk lu pasangin iklan, lucu. Lucu, lu dihajar Google, men. Kita lanjut ya. Untuk konten, karena makanya gue tadi di awal gue bilang gue pasti akan menggunakan website yang gado-gado. Gue konten gue cari yang viral, karena gue gado-gado kan. Jadi kalau misalnya yang viral-viral itu kan gue bisa masukin ke lifestyle, di kategori lifestyle kan. Nah, biasanya nih sebelum jangan bahas dulu konten dong, berarti hari ya. Oh iya, gue harus ngejelasin hari. Google itu ada 2 momen, Google AdSense, ada 2 momen yang mendebarkan hati banget kalau lu lagi main Google AdSense. Itu yang pertama, hari menjelang pencairan sebelum tanggal 21, dan yang kedua itu sebelum masuk saldo, sebelum tanggal 2. Ini momen 2 tanggal yang keramat banget ini buat pemain-pemain AdSense nih. Jadi sebelum tanggal 21 lu jangan nakal-nakal tuh. Lu bisa kena ban di tanggal 20, tanggal 19, tanggal 18. Kalau ya kebanyakan kejadiannya seperti itu. Dan sebelum tanggal 2, sebelum masuk saldo. Berarti 3 hari sebelum tanggal 2 lu jangan nakal. 3 hari juga atau 3 hari sebelum juga tanggal 21 lu juga jangan nakal. Atau mungkin nanti setelah, nah kalau yang beberapa pendapat yang biasa main itu 3 hari sebelum hari H-nya dan 3 hari sesudah hari H-nya jangan menakal-nakal. Berarti ada 2 minggu dalam 1 bulan kita nggak bisa main nakal. Maksimal berarti hitungannya hanya 2 minggu dalam 1 bulan kita bisa masang AdSense. Dari 2 minggu waktu yang kesisa itu tidak seluruhnya kita bisa hajar. Karena kita harus menyesuaikan dengan traffic dari blog ente. Cara melihat trafficnya dari mana? Dari Google Analytics dong. Google Analytics lo itu kan ada laporan report harian ya kan, traffic kayak begini nih. Dicek. Kalau di hari-hari biasa itu trafficnya berapa. Jadi jangan sampai melonjak tinggi. Ngaco itu. Google bisa baca karena dia bisa baca sampai perangkat-perangkat traffic pengunjung lu tuh dia bisa baca kan. Karena dia bisa baca itu, makanya hati-hati dalam memilih hari dan tanggal. Nah, kalau kita nih, kalau gue sih, gue aja deh. Kalau gue biasanya milih di weekend. Kita sudah cuma punya waktu 2 minggu, dan kita hanya milih waktu di weekend. Berarti itu kisaran Jumat, Sabtu, Minggu. Nanti di Minggu sore kita iklannya di stop. Masuk hari Senin lagi kan, seperti biasa. Nah, dari 3 hari yang kesisa ini, ini ada jam-jamnya kan. Jam-jam ramenya itu. Jam-jam ramenya website lu. Ada itu. Lu nanti lihat di Google atau di laporan, bisa di Google Bing Webmaster ataupun di iya sih kalau di Arif harus punya tool sih, kasihan juga lagi sih. Ya pokoknya gitu deh, kita anggapnya 3 hari. Kalau gue biasanya lebih memilih jam-jam yang sibuk. Biasanya kalau pagi dari jam 7 sampai jam 10 itu orang masih pada tidur, nggak mungkin traffic tinggi. Traffic paling tinggi di Indonesia itu jam trafficnya itu sekitar jam 7 malam sampai jam 9 malam. Di atas jam 9 malam, jam 10 masih oke lah, masih agak rame. Setelah jam 10 ke atas ke sana sampai pagi jam 10 pagi itu sepi. Jadi kalau iklan lu masih terus jalan di jam-jam yang sepi gitu, masih tinggi trafficnya, itu lu ngundang Google itu. Jadi makanya pada saat kita nge-setting FB Ads di Facebook,
Itu pilih jamnya. Jadi nggak dia roll satu hari penuh jalan terus kayak gitu, nggak ya. Ada di jam-jam tertentu yang lu pilih. Disesuaikan prime time-nya. Di Indonesia ada dua, jam 7 jam 9, terus jam 3 sampai jam 5 sore. Nah jam 3 sampai jam 5 sore itu biasanya bocah-bocah tuh. Gaming segala macem kan. Kalau pagi tuh udah nggak masuk di akal. Malam di atas jam 10 juga udah nggak masuk di akal. Contohnya, nih. Contoh ya. Contoh yang paling nyata nih, sekarang lo lihat live streaming gue. Bedanya live streaming gue kalau lagi pas jam 8 dengan mulai masuk ke jam 9 lo lihat. Kalau gue mulai dari startnya dari jam 8 pasti rame. Tapi kalau gue mulai startnya dari setengah 9 atau sejam 9 itu mulai sepi. Itu orang Indonesia, emang jam-jam trafficnya itu seperti itu harus hafalin. Kalau tidak sesuai jam trafficnya dengan traffic iklan lo, traffic iklan itu tetap tinggi, sementara jamnya Indonesia sebenarnya itu jam lagi sepi, itu konyol. Konyol ya. Jadi jangan. Nah, kita udah sesuaikan setting hari, kita udah sesuaikan setting iklannya juga dengan jam. Yang berikutnya, biasanya, nah, tadi kita balik ke konten. Masalah konten ya. Biar dilihat dulu deh. Sekarang kita pemilihan konten. Biasanya kalau misalnya Jumat, Sabtu, Minggu, konten yang lagi trending tuh apa sih di Indonesia? Itu. Real time Indonesia tuh kontennya lagi apa sih yang lagi trend per hari itu? Ini Indonesia kan, coba kita cek. Piala Dunia bla bla bla, mana Indonesia? Lo harus cek di Google, ini Indonesia. Lo harus cek di Google Trend. Aaron Carter, Wolf, ini bola nih. Sehun berarti Sehun siapa ya? K-pop ya. Gerard Pique itu gelandang bla bla bla. Nah ini lo perhatiin. Setahun terakhir. Lo perhatikan ke trending di Indonesia mulai dari hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Pada kena limit yang main paid di tanggal 3. Yes pasti ya. Lu perhatikan trending di Indonesia. Biasanya kalau hari Sabtu Minggu trendingnya itu bola semua. Ya. Tuh. Yes, Pique back bang yang pensiun. Ya. Backnya Barcelona kan. Ketahuan lu gak pernah nonton bola bang. Ini perhatiin ya. Lu ngambil konten dari sini. Konten-konten yang mau lu pasangin iklan tuh dari sini. Bukan konten-konten yang lu ngarang-ngarang. Jadi sesuai dengan data Google bahwa emang hari ini yang lagi trending itu misalnya Sehun ini lagi ngapain sih? Megapolitankompas.com rame fans Sehun EXO di Central Park. Nah lu ngomongin tuh, lu tulis itu artikel tentang Sehun, ya kan? Lu posting, lu masukin ke sini, baru lu pasangin iklan. 10.000 dari Keyep pesan, YouTube saya tidak ada iklannya bang. Makasih 10.000-nya om. Oke, balik lagi ke sini. Dan lu bikin konten yang kayak gini. Diperhatikan tadi seperti gue bilang di awal, jamnya perhatikan jam traffic dari website lu perhatiin. Nah kalau lu udah pasang, lu bikin nih artikelnya. Baru lu pasangin dia iklan. Ini ada Roma, ada Southampton, ada Wolves. Jadi agak konyol kalau misalnya di hari Minggu kayak gini, konten misalnya cara memutihkan ketek, itu jadi trending di blog lo. Tidak sesuai dengan datanya yang ada di Google. Iya dong. Google kan punya data. Ini datanya Indonesia yang trending hari ini, baik di media sosial, baik di website, baik di YouTube. Ini kan all kan pencarian. Ternyata Aaron Carter, terus ada Wolverhampton, Aston Villa, Manchester United, bla bla Sehun, segala macam. Rayo, Ismail Bolong saha eta teh.
Ya kan, terus ada Leeds United, S Racer, ini yang Sabtu 5 November kemarin Manchester City, MotoGP, Chelsea. Bola semua mau olahraga Indonesia itu. Karakternya ya, karakter traffic Indonesia ya seperti itu. FBH sering kena restrict. Yes. Viral wanita kebaya merah. Ini pemersatu bangsa ini pasti. Gue belum nemu videonya. Ini kan harga set top box TV digital ini juga yang lagi rame banget nih. Karena kita sekarang TV-nya udah nggak bisa pakai antena lagi kan. Nah ini juga bisa lu angkat. Kalau gue blognya bukan tentang sport, ya lu cari yang traffic atau judul-judul artikel yang memang tidak ada urusannya dengan bola, misalnya kayak Bambang Subianto, Tumpek Lundep, apa ini? Nggak ngerti gue nih. Permintaan jasa cuci motor mobil di Tabanan, Eminem. Nah makanya gue bilang di awal kita gunakan blog gado-gado. Jadi ini kan bisa masuk ke kategori lu banyak kan, bisa masuk ke kategori lifestyle. Nah itu baru kita pasangin iklan. Kalau gue dulu biasanya kalau gue iklan itu gue masukin sih, gue nggak langsung create ads gitu, enggak. Gue biasanya gue posting dulu di fanpage gue. Habis itu gue boost posternya. Nah kalau untuk nge-boost postnya ini gampang ya, lu pasti udah pada pintar, udah pada ahli kok, malah lebih pintar lu daripada gue. Nah kalau gue biasanya gue milih reach, jangkauan, gue nggak milih klik. Tapi kalau emang selama lu biasa lihat ya, kalau secara normal, secara organik, website lu itu lebih banyak reach-nya, maksudnya dia banyak pengunjung tapi kliknya sedikit, nah lu boleh pilih di sini nanti klik. Lu bisa lihat kan di Google AdSense lu, klik per hari lu tuh berapa sih. Ternyata gue kurangnya klik nih bang, ya udah nanti di Jumat Sabtu Minggu yang lu Uber kalau iklannya itu klik. Nah kalau lu misalnya klik gue udah gak banyak tapi gue pengen nambahin misalnya impresi, gue mendingan milih reach. Karena kalau gambarnya menarik, itu orang pasti akan ngeklik kok. Gambarnya menarik, terus misalnya judulnya juga mengundang selera, apalagi itu berita-berita trending, itu pasti akan keklik gitu. Makanya gue biasanya milihnya reach. Judul dan gambar serta emang topiknya lagi hot banget. Misalnya kayak si King Freddy kemarin itu lagi rame kan, mungkin sampai sekarang juga rame. Itu kalau bisa lu pasang di sini itu kan rame, banyak orang pengen tahu konspirasi apa sih itu di situ tuh, ceritanya sih bagaimana sih bisa terjadi kayak gitu, kan banyak banget itu. Itu bisa lu pasangin iklan seperti gitu. Pasang foto yang menarik, judul yang mengundang, ya bait sedikit. Nah itu udah cukup. Kita pasang pakai reach aja karena reach lebih murah kan. Seperti itu. Nah yang berikutnya setelah iklannya udah mulai jalan, gue bantu juga dia dengan nge-share. Gue share tuh grup yang emang misalnya gue ngomongin masalah di sini tadi apa sih? K-pop tadi mana Sehun? Yang Sehun itu berarti K-pop kan? Ini nih. Gue akan nge-share dia ke grup-grup bocah-bocah K-pop. Kena banget. Sudah secara organik FB dia banyak yang lihat, ditambah dengan post lu, itu jangkauan iklan lu makin gede banget itu. Dan makin kecil juga pengeluaran iklan lu tuh. Karena udah dibantu banget itu dari nge-share ke grup. Nah untuk nge-share ke grup itu kan dia lu nggak, kalau FB lama dia itu maksimal 25 kali ya untuk nge-share ke grup, apa 5 gue nggak tahu sih. Kalau gue paling gue batasin sekitar 5 atau 6 share gitu. Karena kalau kita lebih itu biasanya nanti kita kena notifikasi dari Facebook, dikunci lagi tuh akun lo. Nah itu masalahnya. Lo tinggal cari grup-grup misalnya K-pop yang di atas 100.000, mungkin ada sampai jutaan tuh. Kalau K-pop pasti sampai di atas jutaan kok. Dan bukan cuman hanya untuk di Indonesia. Karena fans K-pop itu banyak banget di luar sana, banyak banget. Lu bisa share ke sana. Dulu gue punya itu, gue dapat dari grupnya Vietnam tuh ada 500 grup Facebook tanpa approve, itu yang isi satu grupnya tuh di atas 1 juta semua tuh. Gue lupa lagi gue taruh di mana, gue lupa itu. Gue dulu punya itu. Kampret emang. Kalau ngiklan negara Eropa gimana bang? Jangan. Karena blog lu kan blog lu bahasanya bahasa Indonesia, jangan. Gini,
Gue sih nggak nyaranin lu nembak ke negara-negara luar sana ya, bule ya, karena jamnya beda. Itu yang pertama tuh, jamnya beda. Jamnya Indonesia, di Indonesia lagi trending, kita kan main berita trending kan, nggak trending tuh di Eropa tuh. Nah saran gue, yang paling gampang kalau lu misalnya misi target, nggak usah Indonesia sih sebenarnya. Gue tembak Malaysia, Brunei dan Singapura. Seperti yang kita pernah bahas tempo hari, CPC by country, Indonesia itu 2 kan, $2 kan, Malaysia itu 6. Singapura tuh di atas Malaysia, Brunei itu juga gede. 3 negara ini aja udah gede ini. Nggak perlu gue nguber-nguber tuh Amerika, Australia dan segala macem, karena itu akan menyiksa gue. Gue udah mah gue blog gado-gado dan harus isinya kontennya bahasa Inggris semua. Habis duit gue dalam mengeluarkan itu. Nah, yang berita bahagianya lagi, orang Malaysia itu lagi tergila-gila dengan bahasa Indonesia. Ini video gue banyak juga ditonton orang Malaysia karena mereka tuh seneng dengan mendengar bahasa-bahasa gaul gue, lo gitu, kayak lo gitu. Mereka lagi seneng. Nggak percaya lu boleh cek di YouTube. Lu cek di YouTube, kita cek aja di YouTube ya. Bahasa Indonesia tuh lagi mengganyang banget Malaysia, men. Jadi karena orang Malaysia emang lagi tergila-gila dengan bahasa Indonesia, kenapa nggak lu garap itu dengan FB Ads lu? Itu sekarang gue lagi garap video gue, ada beberapa video gue yang gue kasih translate bahasa Melayu, bahasa Indonesia di Malaysia. Ini men, lagi ngetrend men. Lu lihat penontonnya mereka tuh. Orang Malaysia semua itu sangat populer kan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di Malaysia karena anak-anak ABG-nya, anak-anak kecilnya itu sekarang di Malaysia tuh ngomongnya gue lo. Karena efek dari sinetron, dari YouTube, yang ada di TikTok terutama yang mereka nonton. Jadi mereka itu lagi tergila-gila dengan konten-konten Indonesia dan ini belum banyak dihajar sama pemain-pemain website kita. Nah kalau lu mau ngehajar Malaysia, Singapura, Brunei kayak gitu, mereka kan tuh suka dengan artis-artis Indonesia gitu, sinetron Indonesia. Lu boleh percaya boleh enggak ya, FTP Indonesia itu di sana tuh lebih kenceng penontonnya daripada di kita. Yang azab-azab kubur tuh sinetron di Indosiar itu. Penonton di Malaysia tuh banyak. Lu tanya sama orang Malaysia deh. Ya, ini nih, lu lihat. Emang orang Malaysia lagi tergila-gila dengan bahasa kita. Kalau mereka sudah tergila-gila dengan bahasa kita, bahasa kita lagi trending di sana. Itu peluang buat lo. Lo kan bisa ngarahkan iklan lo. Iklan di FB lo itu ke negara Malaysia. Dan CPC mereka lebih gede daripada Indonesia. Auto cuan banget itu. Auto cuan banget. Gue lagi garap. Malaysia itu gue garap. Ngapain gue harus bertarung di negara-negara luar yang bule gitu ya. Tapi emang bule memang sangat menggiurkan. Tapi Malaysia juga sangat menggiurkan. Bahkan YouTube gue ini, lu gak usah pura-pura pada DM ya, yang di Kamboja. Gue tahu lu sering nontonin video gue. Sawer lu jangan nonton gratisan aja lu. Itu orang-orang Kamboja nontonin video gue. Gue tahu itu orang Indonesia yang ada di Kamboja, mereka nonton video gue dan itu CPC-nya gede di YouTube gue itu. Daripada penonton Indonesia ya, bukan gue nggak menghargai Indonesia, tapi gue sangat menghargai penonton Indonesia gue. Makanya gue tetap ngomong bahasa Indonesia. Nggak mungkin gue nggak mungkin kan ngobrol dengan bahasa Khmer. Iya bang, sampai mereka mau ngeklaim, yes sekarang lu jajah. Karena blog gue jarang ngedenger ada blogger Malaysia ya. Serame kita kalau kita cek di grup-grup Facebook blogger Malaysia itu dikit banget. Mereka juga mungkin soal SEO juga nggak terlalu paham. Digas itu Malaysia jangan dibiarin aja. Selain itu ada 2 juta lebih penduduk Indonesia yang di Malaysia kan. Mereka juga pengen tahu apa sih berita trending hari ini di Indonesia. Nah, hajar ini. Bang. Oke. Kalau gue disuruh main FB Ads to AdSense, ini yang gue lakuin. Nanti di hari Minggu sore gue stopin iklan gue, sudah. Nanti mungkin minggu depannya lagi gue melakukan hal yang sama di Jumat, Sabtu, Minggu. Di Minggu sorenya gue stop lagi, cukup. Jadi dalam 1 bulan gue tuh 6 kali, tapi benar-benar gue tembak tuh.
Jadi gue tidak akan mengundang kecurigaan dari Google karena yang gue pasang itu di artikel gue berita yang lagi sangat trending dan emang pengunjungnya penelusurannya sangat tinggi. Jadi kalau tiba-tiba trafficnya naik tinggi dan kliknya juga naik tinggi, itu tidak mengundang bahaya. Seperti itu aja, sependek itu aja. Habis itu stop. Tapi kan gajiannya berarti nggak maksimal dong bang, nggak bisa puluhan juta, nggak bisa ratusan juta. Ya, itu kan dari satu akun. Kan gue nggak bilang lu bikinnya di satu akun kan. Kalau lu punya 20 AdSense, 20, lu punya 20 website misalnya, satu akun lu dengan cara seperti ini bisa menghasilkan atau lolos minimal misalnya sekitar 7-8 juta. Ya lu kali 10 aja juga udah lumayan dong. Bang Tok kayak bunyi terlapar atau gimana? Dia lagi pansos om. Oke, gampang kan? Gampang. Ada yang berhasil, ada. Gue gak bisa kasih lihat grup chat gue ya. Dia menggunakan cara seperti itu. Dia dalam 1 bulan tuh hanya melakukan, dia 2 minggu, malah seminggu malahan. Seminggu main FB, habis itu dia stop, dia tunggu gajian. Dia sudah hampir 2 tahun, begitu-begitu aja kerjanya. Gajiannya lancar. Akunnya kena pembatasan enggak, karena emang website dia secara organik emang gede banget ya, dia 5.000 something lah. Jadi kalau dia pasang FB Ads, dia tuh trafficnya paling cuma naik sekitar 6.000, 7.000 sesuai dengan lagi trending. Habis itu nanti di hari Senin balik lagi ke 5.000 tuh trafficnya. Jadi landai lagi. Jadi kelihatan kayak natural. Oh iya, ini lagi traffic naik tinggi. Nanti setelah masa trennya udah lewat, dia mulai turun lagi. Turunnya juga nggak sampai jeblok 10 traffic per hari gitu, enggak. Dia kan karena traffic organiknya 5.000, dia balik lagi ke 5.000. Natural, man. Malaysia di tren bahasanya Inggris bang, ya. Tapi mereka suka konten-konten Indonesia om. Lu bisa cek langsung di YouTube-nya aja. Ya, karena YouTuber itu pasti mengangkat sesuatu yang lagi viral di negaranya. Coba lah nonton di YouTube-nya aja. Lu hajar aja. Bahkan video kita ini, Blog Tips ini juga yang nonton dari Malaysia juga lumayan banyak om. Ada sekitar 800-700an orang lah. Lumayan lah, sedap. Oke? Jadi sesimpel itu ya kalau kita mau main FB Ads, jadi nggak rumit-rumit banget, nggak perlu juga lu ngeluarin duit gede-gede banget sih kalau untuk belajar, cuma hanya belajar pasang iklan mah nggak perlu ya. Cukup sih sebenarnya asal lu mau nyoba studi kasus sendiri, lu harusnya lancar. Seperti prinsipnya blogger kampret, kalau selama masih bisa gue dapat yang gratisan, kenapa gue harus bayar? Oh my god. Sampai sini, ada yang mau ente tanyakan? Materinya nggak panjang-panjang banget. Karena sebentar lagi pasti ini hujan gede di Bogor. Dan internet gue pasti bermasalah lagi seperti always. Kalau nggak ada, kita sudahin aja gimana? Ini juga berlaku untuk kalau lu misalnya masang di FB, di TikTok Ads, Instagram Ads, Instagram udah dengan FB dong om, gimana sih? Oh iya, di Pinterest, di Twitter, kalau pasang ads gitu disesuaikan dengan yang lagi ngetrend. Dan pastikan ini yang paling penting banget, gue tekanin lagi, sekali lagi gue tegasin gitu, web yang lu gunakan itu harus punya organic traffic ya. Permisi pamit dulu, gue bang mau ngelanjutin blog wallpaper gue. Hajar om. Wih masih main blog wallpaper, gila juga lu. Bang cara ngeliat Facebook update di mana bang? Facebook update di auto kan, auto sendiri kan om. Lu cek aja di Play Store, klik ada update terbaru nggak gitu. Gampang kan? Telat kang, yes. Kayak begitu ya. Jadi pastiin aja beritanya itu emang benar-benar sesuai. Nah kalau misalnya lu main di Amerika ya lu tinggal cari aja di sini Amerika nih. Yang lagi ngetrend di Amerika apa sih? Lu nambahin waktu bang. Iya, tahu aja lu kampret. Nih. Sama bola.
Bola juga di Amerika tuh. Aaron Carter kenapa dia nih? Singer dead. Oh, meninggal. Meninggoy dia meninggoy. Ya ini, gue nggak tahu siapa ya, tapi kayaknya heboh banget. Udah sampai 10 juta penelusuran di Amerika sana tuh. Nah, kalau misalnya tadi yang blog wallpaper tuh baru lewat, lu main deh tuh pic-picnya dia tuh, Instagramnya dia. Lu cari ke Pinterest, lu cari fotonya, lu cari quote-quote yang by Aaron Carter atau dari lagu-lagunya Aaron Carter, lu cari yang bisa jadi quote, lu bikin di dalam gambar, lu share itu ke Pinterest. Bang. Itu pernah gue lakukan waktu lagi booming feeling Batman. Gue ambil gambarnya Joker, terus gue kasih quote-nya Joker situ. Itu trafficnya 200.000 men. Wah, baby. Harga FB Ads per klik atau kunjungan visitor sekitar berapa ya bang? Nah itu tergantung. Lu bisa lu copy set aja. Iklan lu copy aja sebanyak-banyaknya, misalnya 10, 20, 30, atau 10 atau 20 set lu copy situ, lu lihat mana yang paling kecil, itu yang lu jalanin terus, yang lainnya lu sisanya jangan dijalanin. Kayak gitu aja sih. Nggak ada yang ini ya. Nggak ada yang spesifik sih sebenarnya memen kayak gini. Bang, kapan praktek nulis pakai PGP terbaru? Siapa yang mau nonton? Apalagi kemarin ada spam update. Yang mau nontonnya siapa? PGP itu kan generate post. Aduh, tapi lu nonton ya. Kalau gue bikin ya minggu depan, awas lu. Oke. Udah cukup ya, udah pas udah jam 9. So guys, sampai ketemu lagi di materi berikutnya ya. Mungkin di kita Selasa. Gue lagi berusaha banget untuk stabil, maksudnya konsisten untuk upload konten itu sesuai dengan hari dan tidak lewat-lewat. Jadi gue tuh sekarang lagi milih hari Selasa, hari Kamis, dan hari Minggunya gue live streaming. Gue lagi berusaha untuk konsisten seperti itu supaya SEO dari channel kita ini nih, channel gue nih si kampret ini, dia tidak terombang-ambing gitu, tidak galau naik turun gitu, nggak jelas. Iya, karena udah hampir 2 tahun sih ya. Gue jadwal uploadnya kan berantakan ya, nggak jelas gitu gimana mood gue aja. Nah sekarang gue berusaha untuk menyesuaikan, berusaha untuk disiplin sesuai dengan target harinya. Oke? Bokeh masih jaya bang. Maaf telang pak, nggak masalah. FB Ads buat dagangan gimana triknya bang? Kalau untuk dagangan sama seperti yang tadi gue bilang itu, lu tinggal cari grup yang emang sesuai dengan dagangan lu. Di hari yang paling rame itu, ya Jumat, Sabtu, Minggu sih. Ya, tapi gini, dulu orang jualan emang boleh pakai FB Ads ya. Tapi kalau sekarang enggak. Lu harus live. Lu live, terus link live lu itu lu share, atau lu share ke grup-grup yang emang sesuai dengan niche lu. Karena kalau lu pasang FB Ads, dia enggak, lu kalah bersaing dengan orang yang lagi live. Penjual sekarang tuh live, dia enggak main di iklan lagi ya guys ya. Bukan setahu gue sih, karena gue ngeliatin istri gue dan anak-anak gue belanja online itu selalu ngeliat yang live. Baik itu TikTok live, Shopee live, FB live. Mereka udah nggak lihat iklan lagi. Iklan itu udah nggak ada ininya, nggak ada powernya lagi untuk dibeli itu. Jadi buat teman-teman yang pedagang UMKM masih main iklan, saran gue mendingan lu live kan produk lu, nggak diiklanin lagi, nggak efisien. Apa itu SEO spesialis, SEO spesialis nggak tahu ya, entah kenapa ya SEO spesialis itu penontonnya itu kancur banget ya. Mungkin emang banyak penonton gue ini bukan emang pengen kerja sebagai SEO spesialis, tapi emang mungkin para blogger kali ya. Tapi insya Allah gue lanjutin lagi sih. Bang tahu Sheila udah tahu yang pemain yang punya WS untuk FB Ads kan. Gue hajar semua blog afiliasi wallpaper artikel dalam satu blog, hajar legas lah. Kang untuk blog apa juga ngaruhnya hari upload konsisten, harus konsisten.
Ini gue lagi Facebook, YouTube gue lagi berusaha untuk konsisten, harinya nggak gue ganti. Jadi kalau ini YouTube ya, gue nggak tahu blog juga mungkin sama. Di YouTube itu kita seperti dibikin kayak acara TV aja gitu. Harus harinya tuh harus konsisten. Minimal harinya dulu deh. Kita nggak ngomongin jam. Supaya jangkauannya luas. Dulu video gue acak-acak aja upload sesuka hati gue, jangkauannya lumayan luas. Tapi sekarang kok makin kecil, makin mengerucut. Dan hasilnya mantap ya. Semua metode yang lu kasih di YouTube gue terapin hajar. Oke bang, oke. Google Ads apa kalah juga sama live? Google Ads itu apa ya? Itu kalau untuk misalnya brand awareness bisa sih kalau Google Ads. Tapi kalau lu untuk jualan sih, gue saranin yang paling kita ngikutin tren konsumen ya. Mereka tuh sukanya live. Kalau misalnya emang nggak live, itu YouTube live yang pada jualan tuh pada berhenti semua itu. Kenapa sekarang TikTok tuh jadi makin booming, isinya banyak banget pedagang tuh. Itu gue bilang. Kecenderungan konsumen kita itu sekarang kalau untuk beli tuh mereka maunya dilihat barangnya di live kan. Nggak diiklankan gitu. Jadi agak-agak konyol juga kalau lu jualan masih pakai iklan. Padahal lu kan misalnya bisa nyari admin dulu yang cantik gitu kan, cari gitu, admin cantik ke sini baby, live ya, promoin bareng gue. Udah selesai. Kalau setiap ada orderan lu catat, bang. Jadi kita harus gitu ya, selalu update, selalu ikutin informasi terbaru dari karakter konsumen. Mereka kan berubah-berubah kan, lu harus ikutin, nggak bisa stuck di situ aja. Karena sistem sifatnya dinamis, makanya workshop itu terus tiap bulan tuh laku aja kan. Untuk mengupdate atau nge-upgrade dari skill lu. Padahal gak usah ya, lu tinggal ke channel gue aja sini. Udah, kebanyakan ngomong. Oke, gue cukupin live streaming gue. Masih ada yang lagi mau nanya gak? Kalau gak gue tutupin nih. Wah, 70 sedang menonton streaming dimulai 36 menit yang lalu, baru setengah jam. Kadang udah di live kan, tapi pas dikirim mereka nggak mau nerima. Keluhan yang jualan di TikTok. Ya itu TikTok tuh karena segelintir kerjaan orang-orang brengsek tuh. Jadi kasihan kan berdagang yang lain. Tapi di Facebook live juga banyak kan. Karena istri bini gue kalau beli hijab tuh atau beli ya, kayak slop, tas itu, dia masih sering nontonin di Facebook Live sama Shopee Live. Kita mau jadi suami mah terima aja. Digangguin dia lebih galak gitu. Ya sudahlah, dia kayak asal selama gue live streaming dia gak gangguin tuh, dia di sana lagi nonton tuh Shopee Live tuh. Entah apa yang dibeli sama dia tuh. Apa tuh? Oke bang, makasih. Oke, sama-sama. Semua akan live pada waktunya. Ya semua pada live pada waktunya. Seperti contohnya gue sekarang kan, gue juga live YouTube. Yang tadinya gue 2 tahun gak pernah live, gue bikin live streaming. Dan lu bisa lihat juga sekarang gaming juga pada live streaming. Udah pada banyak streamer. Karena emang kecenderungannya sifat konsumennya, sifat penontonnya emang sukanya ya kita live streaming, ya sudah lah. Bang, sekarang YouTube bisa posting image, bahas dong bang. Mau ngapain? Mau ngapain? Orang kalau mau lihat image itu ke Instagram, itu YouTube memang rada-rada itu pengen nguasain semuanya. Dia ngelawan TikTok aja belum beres itu shortnya. Sekarang udah mau ngelawan Instagram. Nggak nyari musuh banyak juga kali gitu lo bilangin sama YouTube tuh. Milih-milih lah. Apa itu? Bang, kapan nambah bini? Insya Allah doain aja ya. Habis itu gue dipenteng sama bini gue ya. Twitter gimana bang, bakal lagi heboh tuh centang biru. Iya, centang biru harus berbayar kan, $8 per bulan. Itu juga bentar lagi ditinggalin tuh. Ya pasti pada lari ke TikTok, pada lari ke Instagram lagi mungkin. Materi backlink lagi dong bang. Materi backlink gue ya, lu lihat itu. 2 video gue materi backlink gue. Udah berapa berhari-hari gak nyampe 1000 viewer. Itu artinya penonton gue emang nggak banyak yang suka backlink gitu. Tapi tenang aja, nanti akan gue tetap buat ya. Sekalipun gak ada yang nonton, kampret emang. Bang bikin optimasi Google Ads biar dapat quality score. Mau ngapain lo? Live kan aja, udah live. Bang, apa Google update pengaruh ke produk Google bang? Google Ads ku
banding udah lolos kena suspend pembayaran lagi bang. IP ya. Coba lah, lu kan di situ ada nomor telepon customer service-nya kan. Coba lu tanya deh, kenapa gue kena ban lagi? Peraturan mana yang gue langgar? Tanya dia. Ya, kadang-kadang kalau misalnya emang banding lu kuat, dia dilepas ntar sama dia tuh. Karena untuk proses ngeban itu mereka biasanya setahu gue itu mereka auto. Jadi buat yang jalan tuh, script yang jalan tuh, bukan by human. Tapi kalau lu protes, jadi dia nunggu. Kalau ada yang protes berarti itu yang benar. Kalau yang nggak ada yang protes berarti itu sesuai dengan skripnya. Itu kelakuannya tuh. Facebook Ads tuh CPM gimana untuk blok bang selain AdSense bisa kacuan? Misalnya pakai MGID, AdStera segala macam bisa, lu hajar aja. Apalagi kalau itu kan nggak ada peraturan kan, nggak seperti AdSense yang ketat banget. Lumayan obrak-abrik aja, nggak usah pakai kayak yang gue sebut tadi tuh. Yang tadi gue ngomongin itu di awal itu untuk kalau misalnya AdSense, karena AdSense kan ketat banget. Kalau misalnya MGID, AdStara dan segala macam, nggak usah pakai peraturan. 1 bulan full aja lu pasangin iklan lu terus. Sekalipun jam 1 malam sampai jam 4 pagi tuh traffic lu tinggi gitu. Karena lu pasang iklan nggak masalah. Nah, lu targetnya jangan Indonesia aja kalau lu mau main gila-gilaan kayak gitu. Misalnya Indonesia itu kalau jam 1 paginya sampai jam 6 pagi, itu kan orang pada turu kan, pada tidur semua kan. Berarti lu cari negara yang jam 1 pagi di Indonesia sampai jam 6 pagi di Indonesia, mereka melek. Nah itu lo aja, Amerika, segala macem. Berarti konten lu konten Inggris lah. Gitu ya. Kenapa ya kira-kira? Kira-kira kenapa ya? Gimana naikin traffic block yang awalnya 1 niche terus jadi gado-gado bang? Kalau blog lu sekarang sudah 1 niche ya udah itu jangan diutak-atik dong. Lu buat blog baru lagi yang gado-gado. Kalau nggak lu beli. Ini yang main-main FBS ini bukan orang-orang yang tidak punya duit kan. Jadi jangan pura-pura kayak orang susah gitu loh. Gue tahu lu dananya gede. Lu beli dong dari blogger-blogger tuh, web-web yang pada punya organic keyword, organic traffic. Ngapain lu bikin dari awal? Kayak orang susah aja lu. Lu pasang iklan bisa sampai juta-jutaan gitu, sanggup. Masa lu beli blogger yang punya traffic nggak sanggup? Pengen penghasilan gede lu, gantem juga lu. Nggak mungkin blogger-blogger kampret yang ngerokok aja beli ketengan mau main FBS, nggak mungkin. Ini main FBS, ini berarti kan duitnya kan kenceng. Kira-kira aja lo. Lu bayar WS segitu tingginya, segitu mahalnya, lu sanggup. Lu beli blog yang punya traffic nggak sanggup. Berhenti lu. Kalau gue yang ngajar WS, gue omelin tuh orang kayak gitu. Artikel gue stuck di rank 8 bang, naiknya gimana? Kasih iklan, kasih traffic. Pengen winning campaign AdSense di USA, telah tonton bang, yes sama-sama. Kamu nanya, kamu bertanya, ini berarti TikTok nih. Tuh, selesai ya. Kita lanjutkan Netflix lagi nonton. Gue lagi gila-gila sama Peaky Blinders. Oke. Kita cukupin ya, kita akhirin ya. Gak ada lagi yang bertanya kan? Kalau gitu gue cukupi. Bang, itu ada orang kasus AGC web orang gimana tuh bang? Nih kasih jawabannya sesimpel ini. Google itu AGC paling terbesar di dunia, itu paling brengsek. Kalau lu nggak marahin sama Google, kok gue yang misalnya gue gitu yang nge-AGC punya lu, kok lu marah? Kalau misalnya itu web-web agregator ya biarin aja kan, gitu kan lu dapat backlink toh. Tapi kan dia yang ke-ranking, lu nggak ke-ranking. Itulah, welcome to Google Search Engine. Bukan AGC-nya yang lu hajar gitu. Lu tanya itu berarti algoritmnya Google kenapa bisa lolos yang misalnya web-web agregator kayak gitu tuh, bisa pasang semuanya seperti mobilelegend.net itu kan. Punya gue tuh juga dihajar semua sama dia, tapi gue nggak komplain. Nggak cengeng, biarin aja. Tuh itu juga blog latihan, mau ngapain sih?
Thank you bang, yes thank you, sama-sama gitu. Jadi jangan dibikin rumit, karena sesuatu yang sudah kita publish dan sudah masuk ke Google Search, itu sebenarnya udah milik umum. Ya dong, kalau gue juga sama dong. Semua pengetahuan gue tentang SEO dan blog begitu gue sudah masuk ke YouTube, sudah gue publish, siapapun juga boleh ngambil dong. Gue nggak boleh marah dong. Gue sangat tahu banget kalau video-video gue itu banyak dipakai di WS di grup-grup di Telegram, tahu banget. Tapi gue nggak pernah komplain. Ya itu risikonya ketika kita sudah publish sesuatu, ya itu udah milik umum. Tinggal nanti di platform kita itu aja yang ngurus. Kalau di YouTube berarti lu nggak bisa masukin lagi video yang sama seperti punya gue, karena nanti YouTube sendiri nggak akan ngehajar kan. Tapi secara gue pribadi gue nggak bisa komplain, udah biarin aja. Toh itu pahala buat gue. Lu misalnya share di WS di Facebook, lu share di WS di Telegram, lu jadiin itu sebagai bahan pelajaran dan menghasilkan duit buat lu. Ya itulah permainannya. gue juga dapat materi dan konten juga bukan pure murni buatan gue. Ada emang beberapa yang hasil kegilaan gue gitu, ngebikin sendiri. Ada juga emang dari gue dapat referensi dari orang. Kalau misalnya gue menulis sesuatu terus dapat referensi dari orang, terus gitu ketika gue sudah publish diambil sama orang terus gue marah, kan lucu jadinya. Kan lu jadi aneh. Lu referensi ngambil dari mana? Dari orang lain. Orang lain lu udah minta izin nggak? Enggak. Terus giliran gue agresi kok lu ngamuk? Lah kok ngamuk? Iya dong. Ya kan gak fair dong. Berarti lu pengen nyubit orang tapi lu gak pengen dicubit. Ya berhenti aja udah ngeblok lu. Macul aja di sana deh. Alhamdulillah akhirnya ditunggu-tunggu. Yes, baru gabung bang. Yes, kau baik banget lu bang. Ya bukan baik. Emang resikonya publishing kita begitu. Mau gimana lagi? Contohnya ya, lu ketik aja di YouTube belajar SEO itu berderet semua banyak kan, dan kontennya sama pada mirip-mirip semua, berarti satu sumber ya sudah lah, mau diapain lagi. AdSense bang bisa bantu naikin rank web, maksudnya bantuin naikin keyword. Wanipiro. Ya enggak lah om, lu tinggal tonton video gue, lu praktekkan, pastilah ke ranking om, pastilah, asal lo udah mau usaha ya. Gitu aja sih, nggak perlu keluarin duit banyak-banyak kok. Oke, cukup ya. Sudah berapa menit? 47 menit. Oke. Dan alhamdulillah hari ini internet gue tidak sama sekali lag ya, tidak loading. Kalau gitu kita cukupin live streaming kita hari ini. Kita sampai ketemu lagi nanti di materi-materi gue berikutnya, masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out. Akhirin dong.